Siapa sih yang nggak suka jeroan? Ada hati ayam yang gurih, ampela yang kenyal, jantung yang khas banget, sampai buntut alias bruto yang makin enak kalau dicocol sama makanan berkuah dan pedas. Sering jadi lauk nasi, campuran sate, atau bahkan pelengkap masakan kita. Tapi menariknya ya nih teman-teman, di negara barat ya, jeroan ayam itu dianggap makanan yang nyeleneh atau bahkan nggak layak dimakan. Kenapa? Karena mereka tahu, karena dianggap beresiko bagi kesehatan. Emang nggak semua orang ya cocok atau boleh mengkonsumsi jeroan ayam. Tergantung kondisi tubuh dan cara mengolahnya. Makanya di video ini aku akan menjelaskan lebih lengkap tentang jeroan ayam nih teman-teman. Kandungan gizinya, apa manfaatnya bagi kesehatan, dan apa resikonya, serta cara aman untuk mengkonsumsi jeroan ayam. Halo, kenalin aku Emma. Aku seorang dokter umum yang siap menjaga kesehatanmu secara holistik. Yuk kita mulai dari dasar dulu ya, kandungan gizi jeroan ayam. Hati. Dalam 100 gram hati ayam matang terdapat sekitar 167 kalori, 24,5 gram protein, vitamin A sangat tinggi, vitamin B12, serta tembaga dan zinc. Nah, vitamin A ini sangat bermanfaat untuk penglihatan, sistem daya tahan tubuh, dan kesehatan kulit. Sedangkan vitamin B12 dan zat besi sangat baik untuk meningkatkan darah merah, mencegah anemia. Jadi hati ayam ini ibarat suplemen alami untuk vitamin A dan penambah darah kita. Tapi dalam bentuk lauk. Yang kedua, ampela ayam. Ampela ini adalah otot penggiling makanan pada ayam. Kandungannya per 100 gram ampela ini ada 30 gram protein serta mengandung zat besi, seng, selenium, dan vitamin B12. Kandungan kolagennya juga tinggi nih teman-teman sehingga bagus menjaga kesehatan sendi dan kulit. Yang ketiga, jantung ayam. Jantung ini otot yang aktif, jadi kandungan nutrisinya tinggi. 100 gram jantung ayam mengandung 26 gram protein, kaya akan zat besi dan seng, serta vitamin B12. Zat-zat ini penting untuk pembentukan darah, penyembuhan luka, dan metabolisme energi. Jantung ayam juga tinggi akan fosfor dan magnesium. Jadi dari kandungan gizi ini udah kebayangkan ya manfaat kesehatannya masing-masing. Yang pertama, meningkatkan kadar zat besi dan cegah anemia. Hati, ampela, dan jantung ayam semuanya mengandung zat besi tinggi. Zat besi sangat penting untuk membentuk hemoglobin, yaitu komponen utama sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Hati juga mengandung vitamin B12 dan folat yang tinggi yang bekerja sama dengan zat besi mencegah anemia. Cocok untuk orang yang sering lemas, pucat, atau kekurangan sel darah merah. Yang kedua, meningkatkan imunitas dan metabolisme energi. Zat seperti seng, selenium, dan vitamin B12 ini membantu tubuh untuk melawan infeksi dan mempercepat penyembuhan. Yang ketiga, membantu pembentukan otot dan regenerasi jaringan. Nah, karena tinggi protein hewani berkualitas, jeroan ayam sangat membantu proses pembentukan otot dan pemulihan jaringan tubuh. Apalagi pemulihan pasca sakit. Ampela yang rendah lemak itu tinggi akan protein dan jaringan ikat sehingga bagus untuk kebugaran dan kesehatan kita. Yang keempat, menyokong kesehatan kulit dan sendi. Kolagen dan gelatin alami dari ampela maupun buntut ayam itu bisa meningkatkan kesehatan sendi, elastisitas kulit, dan regenerasi jaringan ikat. Makanan seperti ini sangat membantu terutama untuk orang dewasa yang mulai mengalami penurunan kolagen alami. Wah, keren banget ya manfaat kesehatannya, tapi tunggu dulu ya. Di balik itu semua ada bahayanya juga loh kalau kalian sering mengkonsumsi jeroan. Apa aja sih dok bahayanya? 80% penonton dari video aku ternyata nggak nge-subscribe channelku ya. Boleh nggak aku minta tolong kalau menurut kalian video ini bermanfaat maka klik subscribe ya. Ini biar aku lebih semangat lagi bikin konten nih teman-teman. Yang pertama, kolesterol tinggi. Jeroan seperti hati, jantung, dan ampela ini mengandung kolesterol cukup tinggi. Misalnya hati ayam, 100 gram hati ayam mengandung 240 mg kolesterol.
Nah, bagi sebagian orang, kolesterol dari makanan mungkin nggak berpengaruh besar ya terhadap peningkatan kadar kolesterolnya. Tapi bagi yang sensitif, apalagi yang kolesterolnya tinggi, hipertensi, diabetes, ini bisa memperburuk kondisinya dan meningkatkan resiko penyakit kronis. Siapa nih yang habis makan jeroan biasanya kaku-kaku dan nyeri-nyeri sendi? Mungkin kalian peningkatan kolesterol akibat jeroan nih ya. Yang kedua, resiko hipervitaminosis A. Ya, hati ayam mengandung vitamin A yang sangat tinggi. Terlalu sering makan hati bisa menyebabkan kelebihan vitamin A yang bersifat larut lemak dan menumpuk di tubuh. Efek sampingnya, kulit kering dan mengelupas, gangguan hati, sakit kepala kronis, bahkan gangguan tulang ya. Wanita hamil sangat dilarang mengkonsumsi vitamin A dengan dosis tinggi. Karena vitamin A dosis tinggi bisa menyebabkan cacat janin. Yang ketiga, kadar purin yang tinggi. Ini resiko GOUT atau asam urat. Jeroan, faktanya ya, termasuk makanan yang tinggi akan purin yang bisa meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Bila dikonsumsi terlalu sering, bisa memicu atau bahkan memperburuk serangan GOUT, nyeri sendi karena kristal asam urat. Jadi buat penderita yang sering nyeri-nyeri sendi atau asam uratnya tinggi, sebaiknya jangan sering-sering makan jeroan ayam ya. Yang keempat, residu obat dan logam berat. Organ seperti hati dan ginjal adalah tempat penyaringan racun dalam tubuh ayam. Bila ayam diberi antibiotik atau hormon serta terkontaminasi logam berat, residunya bisa tersimpan dalam hati ayam tersebut. Studi menunjukkan bahwa residu antibiotik seperti enrofloxacin dan oksitetrasiklin sering ditemukan di hati ayam. Meskipun kadarnya kecil, tapi paparan yang sering bisa membahayakan bagi kesehatan. Dan yang terakhir adalah resiko bakteri dan parasit. Jeroan itu mudah terkontaminasi bakteri seperti Salmonella dan Campylobacter. Jika tidak dicuci dan dimasak dengan baik, maka seseorang bisa resiko keracunan makanan. Makanya nggak boleh mengkonsumsi jeroan dalam setengah matang ya. Harus benar-benar matang nih teman-teman. Nah, jadi setelah tahu resiko dan bahayanya, siapa aja sih yang sebaiknya menghindari atau membatasi konsumsi jeroan ayam? Yang pertama, penderita asam urat ya. Jadi jeroan terutama hati, ampela, dan jantung ayam itu tinggi akan purin. Purin dalam tubuh diubah jadi asam urat. Jika kadarnya terlalu tinggi, kristal asam urat bisa menumpuk di sendi dan memicu peradangan yang menyebabkan serangan GOUT atau asam urat. Gejalanya nyeri hebat, nyeri-nyeri sendi, bengkak pada kaki dan tangan, sehingga penderita asam urat sebaiknya mengurangi konsumsi jeroan. Atau jika ingin mengkonsumsi, jumlahnya sangat terbatas nih teman-teman. Yang kedua, penderita kolesterol tinggi. Hati dan jantung ayam mengandung kolesterol tinggi ya. Konsumsi berlebihan bisa meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, stroke, dan hipertensi. Jadi kalau kalian punya riwayat kolesterol, sebaiknya batasi konsumsi jeroan maksimal 1 kali seminggu dan jangan digoreng ya. Kalau mau dipepes atau dipanggang aja untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Yang ketiga, ibu hamil. Hati ayam itu mengandung vitamin A dosis tinggi. Vitamin A yang berlebihan ini bersifat toksik dan bisa menyebabkan cacat bawaan pada janin, terutama di trimester pertama. Ibu hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi hati ayam dalam jumlah yang besar. Jika ingin mengkonsumsi, dibatasi aja. Misalnya 1 minggu 3 kali itu sudah cukup ya. Atau kalian bisa konsultasikan dulu ke dokter jika ingin mengkonsumsi hati ayam setiap hari. Yang keempat, resiko penyakit hati dan ginjal kronis. Jeroan ini mengandung banyak zat seperti purin, kolesterol, dan protein yang membebani kerja hati dan ginjal. Bila ginjal menumpuk racun atau kelebihan asam urat di dalamnya, maka bisa mempengaruhi kinerja ginjal. Sehingga pasien dengan penyakit ginjal kronis ini sebaiknya benar-benar menghindari jeroan atau membatasi konsumsinya. Yang kelima, anak-anak di bawah 2 tahun. Nah, sistem pencernaan dan detoksifikasi anak balita ini belum sekuat orang dewasa ya. Kandungan vitamin A, zat besi tinggi atau bahkan residu obat dari jeroan bisa menjadi beban bagi tubuh anak. Maka tidak dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari. Harus dalam porsi kecil dan tidak sering nih teman-teman.
Tapi tenang ya, kalian nggak harus menyingkirkan jeroan sepenuhnya dalam menu makanan kalian. Masih ada cara-cara aman kok untuk mengkonsumsi jeroan tanpa khawatir, selama tahu batas dan cara olah yang tepat. Gimana sih caranya? Poin pertama, porsi. Batasi konsumsi. Untuk orang sehat cukup konsumsi jeroan maksimal 2 kali seminggu dengan porsi wajar ya. Jangan jadikan jeroan sebagai makanan utama harian kalian. Terutama buntut ayam, ini tinggi akan lemak, bisa bikin kolesterol seketika kalau konsumsi setiap hari. Yang kedua, pilih dari sumber terpercaya. Kalau bisa, usahakan beli di toko atau peternakan yang sumber ayamnya jelas. Kalau lebih sehat lagi, ayam kampung yang tanpa pemberian antibiotik atau dipelihara secara organik. Yang ketiga, cuci jeroan dengan air mengalir, buang darah dan lendirnya, serta bisa direndam dengan air jeruk nipis untuk menghilangkan bau dan bakterinya. Masak hingga matang sempurna, sekitar 30 menit ya, direbus lalu buang air rebusannya, jangan dipakai. Ini membantu mengurangi residu antibiotiknya. Imbangi dengan sayur dan serat. Ya, jeroan ini cenderung tinggi lemak dan tinggi purin. Imbangi dengan sayuran hijau, buah, dan air putih untuk membantu pencernaan dan mengontrol kadar kolesterol dan asam urat. Jadi kesimpulannya, jeroan ayam ini bukan musuh ya teman-teman. Tapi juga bukan makanan yang bisa kita makan sesuka hati. Kandungan gizinya tinggi, manfaatnya banyak, tapi kita tetap harus bijak dan paham akan resikonya.